kurikulum operasional satuan pendidikan This meeting is being recorded. Yang sering kita kenal dengan istilah KOSP. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Juli 2023, bersama saya, Anita Sri Komalasari, SPD, yang akan memandu kegiatan kita pada seri webinar hari ini, mulai pukul 14 WIB hingga dengan selesai. Seperti yang disampaikan oleh host tadi, saya merupakan guru dari SMA Negeri 8 Mandau. Saya adalah guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah maupun rekan-rekan pendidik sekalian, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya mengingatkan agar webinar kita berjalan dengan lancar. Mohon untuk bisa di-mute-kan jika tidak ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, bila kita bicara mengenai transformasi pembelajaran di era kurikulum merdeka, kita perlu mengenal dan memahami mengenai KWSP, di mana KWSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. KWSP merupakan penyempurnaan dari KTSP yang kita kenal sebelumnya, di mana KWSP memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah penyusunan kurikulum merdeka? Dan siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan KWSP? Terkait hal tersebut, sudah hadir bersama kita hari ini dua orang narasumber hebat yang sudah tidak asing lagi bersama kita, yaitu ada Bapak Wirahadi, SPD MM. Yang pertama yaitu Bapak Wirahadi, SPD MM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Ibu Anita, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bapak sudah berada di room ini. Narasumber kita ini, di mana beliau merupakan seorang kepala sekolah di SD Negeri 11 Bengkalis. Beliau merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan UNP Padang. Beliau juga tamatan dari S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Pelita Indonesia Pekanbaru pada tahun 2022. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai guru di SD Negeri 8 Bengkalis dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Beliau juga PLT SD Negeri 9 Bengkalis pada tahun 2022 sampai 2023. Beliau sebagai Kepsek SD Negeri 11 Bengkalis dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sekarang. Dan Bapak Wirahadi ini memiliki pengalaman berorganisasi yang luar biasa banyaknya. Di antaranya yaitu sebagai Sekretaris KKG PJOK Kecamatan Bengkalis, sebagai Ketua SIM PKB PJOK SD Bengkalis, Banten, kemudian juga memiliki pengalaman organisasi sebagai Sekretaris Penkap PAPSI Kabupaten Bengkalis dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian juga merupakan anggota bidang pendidikan IKMI Kabupaten Bengkalis dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian juga ketua bidang olahraga PGRI Kecamatan Bengkalis dari tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Bendahara Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bengkalis dan beliau juga aktif sebagai Sekretaris Komunitas Belajar Forkasdik. Masya Allah, luar biasa sekali profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Wirahadi, SPD MM. Dan nantinya narasumber kedua kita ada Ibu Masitah Johar, MPD. Beliau merupakan seorang kepala sekolah SD Negeri 52 Bengkalis. Beliau memiliki segudang pengalaman juga, di antaranya sebagai tutor Mapel IPS pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Kemudian sebagai tutor sekip tahun 2009,
Beliau juga sebagai seorang instruktur K13 dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian Ibu Masita Johar juga memiliki pengalaman menjadi pendamping sekolah adiwiyata pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Ibu Masita Johar merupakan lulusan dari UNP Administrasi Pendidikan pada tahun 2010. Beliau juga merupakan guru berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2004. Ibu Masita Johar MPD pernah mendapatkan juara 2 lomba mengajar tingkat SD Provinsi Sumatera Barat. Nah, itulah narasumber kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi yang kita tunggu, yaitu pada seri webinar ini kita terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari 2 narasumber hebat kita. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Dan terakhir adalah sesi dokumentasi, sesi foto bersama. Baiklah para peserta hadirin yang saya banggakan, langsung saja kita masuk ke sesi yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Wira Hadi, SPD MM. Kepada Bapak Wira Hadi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Adita Sri Pemulasari, SPDGR, yang telah menyampaikan sepatah katanya sebagai pembukaan kita pada pagi ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu majelis guru sebagai peserta webinar kita pada siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kalau memang udah Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan webinar kita siang ini. Salawat serta salam, mari sama-sama kita panjatkan ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru hebat khusus Kabupaten Megalis yang mengikuti webinar pada siang ini yang kami banggakan. Seperti mana yang telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa kita pada siang ini melanjutkan materi kelanjutan pada hari kemarin, yaitu sesi kedua. Materi pada siang ini adalah cara menyusun KUSP jenjang SD MI untuk tahun ajaran 2023-2024 dalam rangkaian kegiatan Semarak Belajar, Semarak Merdeka Belajar, sesi 8.1. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, adapun materi kita adalah tentang persiapan sekolah tahun pelajaran 2023-2024 tentang cara menyusun KUSP jenjang SDMI untuk penyelesaian sistematika KUSP kurikulum merdeka. Lanjut, Bu. Bapak Ibu yang berbahagia, KUSP ini terdiri dari 6 bab, yaitu yang pertama halaman pembuka, yang bab pertama pendahuluan, kemudian yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang bab ketiga pengorganisasian pembelajaran, kemudian yang bab keempat perencanaan pembelajaran, bab yang kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, kemudian bab yang keenam penutup, dan yang terakhir lampiran. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin untuk penyusunan KUSP ini akan dijelaskan lebih rinci oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Masita Johar MPD. Maka saya nanti akan lebih intens menjelaskan tentang bagaimana menyusun atau memasukkan materi tentang pelayanan peminatan yang kita bahas pada hari semalam. Jadi bagaimana menyusun pengorganisasian aksi pelayanan peminatan itu.
bagaimana menyusun dan memasukkannya ke dalam KOSP. Lanjut, Ibu Jidan. Oke, ini ada halaman pembuka untuk KOSP. Ada cover seperti biasa, Bapak Ibu. Kemudian ada halaman identitas sekolah. Kemudian ada halaman verifikasi. Lanjut kepada halaman pengesahan. Kemudian kata pengantar. Dan lanjut daftar isi. Selanjutnya yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini akan dirinci tentang karakteristik satuan pendidikan, yaitu karakteristik sekolah tersebut. Kita tahu masing-masing sekolah memiliki karakteristik berbeda-beda, maka akan disusun sesuai dengan karakteristik sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Yang A itu. Kemudian yang kedua, yang B, itu dasar hukum dalam menyusun KOSP ini. Yang C, prinsip penyusunan. Kemudian yang ke D, tujuan penyusunan. Lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga, itu bab 2, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang A ini visi UPT SD berapa. Jadi masing-masing sekolah memiliki visinya masing-masing, maka akan kita terapkan ke dalam KOSP ini Bapak Ibu. Kemudian sama dengan misi, yang jabaran dari visi itu akan kita jabarkan ke dalam misi UPT satuan pendidikan tersebut. Sama dengan tujuan sekolah juga, jabaran dari visi dan misi tersebut. Lanjut. Oke, bab ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, pengorganisasian pembelajaran ini terbagi ada beberapa. Yang pertama itu tentang intrakurikuler, terbagi atas 1 struktur kurikulum. Ini semalam sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Masita Johar MPD, tentang fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B itu untuk kelas 3 dan 4, sedangkan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Mengenai jabaran materi ini akan dijelaskan nanti secara rinci atau penyempurnaan dari materi semalam nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Masita Johar nanti. Lanjut slide yang kelima. Nah, yang B ini kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5 dalam kurikulum Merdeka. Untuk kelas 1 dan kelas 2 ini kan kita bicarakan tadi, sudah kita jelaskan tadi termasuk kepada fase A, yaitu terdiri dari administrasinya tim fasilitator, yang ke B rancangan dimensi, tema, alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan, kemudian yang C rancangan struktur dan aktivitas proyek, yang ke D penyusunan modul ajar, kemudian E asesmen dan tindak lanjut. Lanjut kepada yang kedua, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Itu termasuk pada fase B. Sama juga dengan fase A tadi, bahwa terdiri dari tim fasilitator, kemudian rancangan dimensi, tema, alokasi waktu, dan jadwal pelaksanaan, kemudian sama juga rancangan struktur dan aktivitas proyek, kemudian penyusunan modul ajar, kemudian yang terakhir, asesmen dan tindak lanjut. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk kepada yang C, layanan peminatan. Ini yang perlu saya bahas secara rinci, yang akan saya bahas secara gamblang, yang bahwa selama ini dalam kurikulum ke-13 belum ada. Bapak Ibu yang berbahagia, materi layanan peminatan seperti yang saya jelaskan pada kemarin, bahwa sekolah harus memiliki program layanan peminatan. Apa itu layanan peminatan? Sudah kita jelaskan bahwa layanan peminatan merupakan program sebagai wadah untuk memunculkan, untuk mewadahi minat dan bakat siswa. Pertanyaannya,
layanan peminatan ini akan diintegrasikan ke program mana? Bapak Ibu yang berbahagia, layanan peminatan akan kita integrasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, yaitu akan diinkludkan ke dalam kegiatan atau materinya kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, program khusus. Nah, bagaimana penyusunan, bagaimana pelaksanaan untuk aksi layanan peminatan ini? Bagaimana melaksanakannya? Langkah-langkah awal hingga akhir itu bagaimana? Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama khusus untuk intrakurikuler, sebelum kita melaksanakan kegiatan, sebelum kita memunculkan program, maka yang paling utama harus kita perhatikan adalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah observasi dan pengamatan oleh guru. Apa itu observasi dan pengamatan? Misal, anak baru masuk kelas 1 ajaran baru ini, selain kita melaksanakan proses pembelajaran, maka kita akan observasi dan akan kita lakukan pengamatan setiap individu anak. Observasi dan pengamatan apa yang akan kita amati? Yaitu tentang preferensi, minat, dan bakat anak ini tergabung atau cenderungnya ke arah mana. Apa indikator minat dan bakat itu? Itu sudah kita jelaskan pada materi semalam Bapak Ibu, yaitu pada program Riasek 1 yang ada 4 kategori tentang kecerdasan atau keahlian atau keterampilan anak. Nah, setelah kita lakukan observasi dan pengamatan ini akan kita terapkan, kita akan buat dokumen sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan preferensi anak per individu. Setiap anak akan memiliki bakat minatnya tersendiri sesuai dengan pengamatan yang kita lihat langsung. Baik itu dalam proses pembelajaran maupun di dalam pelaksanaan atau kegiatan hari-harinya di sekolah. Observasi dan pengamatan ini bebas dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi, melalui observasi dan pengamatan ini, maka Bapak Ibu guru akan memiliki data. Data sementara Bapak Ibu. Masih data mentah. Anak ini, si A, ternyata anak ini memiliki kecenderungan kepada bidang seni, melukis misalnya. Ini observasi dan pengamatan kita. Si Abdul, anak ini ternyata memiliki keterampilan dan kecenderungan minat dan bakatnya. Ternyata si Abdul memiliki bakat untuk bidang olahraga, misalnya. Begitu selanjutnya anak. Ini observasi dan pengamatan sebagai data mentah, data sementara. Nah, setelah kita melakukan observasi dan pengamatan, kemudian kita mendapatkan data sementara, apa selanjutnya? Yaitu angket Bapak Ibu. Angket akan kita buat pertanyaan kepada siswa. Sederhana saja, kita sebarkan angket kepada siswa, maka siswa akan memilih kira-kira mereka minat pada bakat mana. Mereka minat pada bidang mana. Akan kita bebaskan kepada siswa. Inilah yang namanya angket. Oke. Jangan kita mengkotakkan antara observasi dan pengamatan Bapak Ibu. Hasil dari observasi dan pengamatan biar aja. Itu merupakan dari kacamata guru. Sekarang kita sebarkan angket itu kepada siswa. Bebaskan mereka memilih. Mereka suka pada bidang apa dan kecenderungannya ke arah mana. Oke. Setelah observasi dan pengamatan, kemudian setelah kita sebarkan angket, maka kita memiliki 2 data. Yaitu data observasi dan pengamatan data dari guru, data mentah dari guru, kemudian angket, data mentah dari siswa, maka melalui observasi dan pengamatan ini,
kita akan membuat program aksi layanan peminatan. Apa itu Pak? Program aksi layanan peminatan itu? Itu yang kita jelaskan tadi. Program aksi layanan peminatan itu kita include-kan, kita jabarkan, kita laksanakan, kita implementasikan ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah intrakurikuler, proses PBM, yang kedua wilayah ekstrakurikuler, baik itu ekstrakurikuler wajib, yang seperti materi sebelah kanan, maupun ekstrakurikuler pilihan. Kemudian yang ketiga, kita jabarkan ke dalam program khusus sekolah. Seperti yang kita jelaskan pada hari semalam, bahwa program khusus sekolah itu akan dibuat oleh sekolah pada waktu di luar jam pelajaran, di luar kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, setelah observasi angket ini, maka sekolah akan membuat berapa bidang yang akan dilakukan penjabarannya untuk melakukan aksi layanan peminatan. Tidak perlu banyak Bapak Ibu. Tidak perlu semua minat dan bakat siswa itu kita tampung sampai kepada slide atau materi yang kita bahas pada hari kemarin, bahwa kemampuan sekolah harus dihitung ya sesuai dengan apa yang ada bakat siswa, maka kita integrasikan, kita sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kita laksanakanlah program aksi layanan peminatan ini. Boleh masuk kepada intrakurikuler, boleh kita masuk kepada wilayah ekstrakurikuler, boleh kita masuk kepada program khusus, boleh ketiga-tiganya, dan boleh 2 di antara 3 itu. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita laksanakan aksi layanan peminatan ini, maka kita akan lakukan observasi aksi layanan peminatan. Oke. Dan masyarakat. Apa itu? Masih Bu? Masih materi itu? Kita akan lebih mendalami membahas materi ini karena bidang saya di aksi layanan peminatan. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita lakukan pada tahapan observasi, pengamatan, angket, aksi layanan peminatan, terakhir adalah observasi aksi layanan peminatan. Pak Wira, kapan itu observasinya? Akhir semester, Bapak Ibu. Program aksi layanan peminatan kita buat 1 tahun. Sedangkan observasinya kita buat pada akhir semester. Pak Wira, apa yang diobservasi Pak Wira? Yang kita observasi adalah kita ambil indikator observasi dan pengamatan yang pertama. Misal, si Abdul, tadi dia memilih olahraga pencaksilat. Angketnya dia menulis juga pencaksilat. Maka si Abdul, kita masuk dia kepada kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Si Abdul ini, pada akhir semester kita observasi. Apa yang kita observasi? Yang kita observasi adalah yang pertama, antusiasme Abdul dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler silat. Apa datanya? Absensi Bapak Ibu. Kehadiran. Yang kedua adalah perkembangan kegiatan silat si Abdul. Kalau dia memiliki perkembangan yang maju, jika absensi dan antusiasmenya tinggi, maka observasi dan pengamatan guru pada awalnya, kemudian angket yang diisi Abdul, serta aksi layanan peminatan yang kita laksanakan berhasil. Itu ya yang dinamakan observasi aksi layanan peminatan. Pak Wira, jika berbeda Pak bagaimana? Berarti ada yang salah di dalam 3 itu.
Apakah guru salah melakukan observasi dan pengamatan? Apakah siswa menulisnya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya? Atau aksi layanan peminatan kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa? Bapak Ibu yang berbahagia, kelihatannya ini barang sepele, tetapi untuk memunculkan, untuk menjadi media minat dan bakat, maka wajib hukumnya tahapan ini dilaksanakan. Tanpa tahapan ini, kita guru kepala sekolah membuat kegiatan ekstrakurikuler sambil menerawang di langit, sambil memikirkan, saya nak buat inilah sesuku hati kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi membuat program sekolah, membuat program layanan aksi layanan peminatan ini, ataupun program seni, program olahraga, harus melalui tahapan ini. Sekali lagi saya tekankan, tahapannya apa? Observasi dan pengamatan awal semester, angket siswa, kemudian kita jabarkan ke dalam aksi layanan peminatan, penjabarannya kepada 3 wilayah, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program khusus. Maka yang terakhir, pada akhir semester, kita melakukan observasi aksi layanan peminatan. Pak Wira, kategori indikator untuk keberhasilannya bagaimana? Apakah berhasil memenangi juara? Apakah berhasil sekolah itu ikut ODSN? Tidak begitu, Bapak Ibu. Keberhasilan sekolah, keberhasilan program aksi layanan peminatan ini, data yang kita sebutkan tadi. Antusiasme siswa dan keberhasilan siswa dalam mengikuti program. Keberhasilan mengikuti ajang, pertandingan dan perlombaan itu hanya bonus. Bukan itu tujuan dari sekolah. Tetapi proses kita dalam memenuhi kebutuhan siswa. Sekali lagi, tanda kutip Bapak Ibu, program aksi layanan peminatan ini adalah sebagai sarana memenuhi kebutuhan siswa. Siswa butuh pengembangan minat dan bakat. Maka aksi layanan peminatan adalah sarana yang paling tepat dalam program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Kalau dulu di kurikulum 2013 hanya sebatas pada kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, maka dibuat program aksi layanan peminatan. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai di sini ada pertanyaan, karena di bawahnya lagi nanti materinya materi lebih kepada khusus untuk KOSP. Itu biarlah nanti Ibu Masita Johar MPD yang akan menjelaskan materinya lebih rinci. Nah, saya lebih fokus kepada program aksi layanan peminatan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu di sini, kelihatan materinya simple, kelihatan materinya mungkin sepele, tetapi bagi saya, mungkin bagi kepala sekolah, terutama bagi guru olahraga dan guru BK yang membidangi seni dan ekstrakurikuler, ini sangat penting. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, langsung saja buka mic-nya, langsung bertanya, kita diskusi sedikit mengenai aksi layanan peminatan ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait layanan peminatan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Wirahadi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hendra Saputra. Izin bertanya Pak Adi. Silakan. Di layanan peminatan ini kita kan ingin menunjukkan bakat minat siswa tersebut.
Terus apakah awalnya kita harus melakukan wawancara? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Endra Saputra, lanjut ya. Saya langsung jawab ya Bu Anita. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, kita satu-satu aja, nanti kalau mau bertanya nanti kita buka lagi biar lebih terperinci menjawabnya. Pak Hendra Saputra bertanya, apakah untuk melakukan observasi dan pengamatan ini perlu wawancara? Ya, jawabnya boleh Pak. Jadi wawancara itu masuk kepada observasi dan pengamatan. Observasi dan pengamatan ini Bapak Ibu guru boleh ya melakukan pengamatan secara langsung. Tak puas hati nih, kita melihat langsung tetapi tidak bertanya langsung kepada anak. Ya, kita wawancara. Ya, kita wawancara anak supaya lebih memuaskan atau lebih datanya valid. Tetapi jangan lupa angket harus dibuat juga. Karena sebagai apa? Sebagai administrasi yang tertulis. Data yang jelas, data yang valid, Pak Endra. Jadi Pak Endra, boleh Pak untuk melakukan wawancara, kita masukkan ke dalam kegiatan observasi dan pengamatan itu. Terima kasih Pak Endra. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Bu Anita, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita masih buka pertanyaan. Karena saya tidak bisa lama ini Bapak Ibu, karena masih ada kegiatan lagi. Nanti untuk penjelasan KUSP-nya kita akan dilanjutkan oleh Ibu Sitah Johar, MPD. Oke, baik Bapak Wira, terima kasih pada Bapak Hendra tadi ya. Ini selanjutnya sepertinya ada yang raise hand Pak. Ini Ibu Segena Mulyana. Boleh Bu, langsung saja Ibu. Ya, pada Ibu Segena kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMP 2 Enopa, tepatnya dari Kabupaten Indragiri Hilir. Masih. Oh, Inhil Bu, jauh Bu. Iya Pak, numpang mencari ilmu Pak. Boleh. Tak masalah Bu, ini kita zoom-nya untuk se-Indonesia. Iya, ini Pak terkait dengan kegiatan eskul, betul yang Bapak katakan tadi bahwa kami sudah beberapa tahun yang lalu untuk minat dan bakat siswa itu kita hanya melihat ke langit lalu memikirkan apa yang kita lakukan di sekolah seperti itu. Layanan apa yang bisa kita lakukan tanpa melakukan observasi ataupun pengamatan dan hasilnya ya begitu saja, paling nanti A, B, C sesuai dengan apa yang kita lihat secara kasat mata gitu tanpa ada observasi dan lain sebagainya. Nah, namun tahun tadi karena kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, kami mencoba melakukan untuk mengetahui minat dan bakat siswa, tapi kami tidak bertanya atau gimana Pak? Kami hanya menyediakan, misalnya sekolah kami hanya mampu misalnya bidang olahraga hanya voli dan futsal, misalnya seperti itu. Kemudian di bidang seni kami hanya punya guru yang mampu itu di bidang seni musik dan seni tari. Jadi untuk layanan peminatan itu kami tidak meminta siswa dalam bentuk pertanyaan terbuka apa yang anak-anak minat atau bakat apa yang bisa dikembangkan, tapi kami menyediakan pilihan begitu Pak. Apakah yang kami lakukan itu ibaratnya kurang tepat atau seperti apa? Karena kami berpikir kalau kami melakukan pertanyaan terbuka, menanyakan secara umum apa minat siswa, takutnya nanti ada minat yang ditentukan atau ada bakat siswa, tapi kami tidak mampu, sekolah tidak mampu untuk melaksanakan gitu. Takutnya nanti muncul kekecewaan dari diri anak. Kami kemarin maunya ini, ditanya tapi ternyata tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi kami hanya menawarkan opsi-opsi yang menurut kami sekolah mampu melakukan dan ada guru yang mampu di bidang tersebut. Seperti itu. Apakah yang kami laksanakan ini kurang tepat? Kalau iya, bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di kurikulum Merdeka ini, kalau di kurikulum K13 kan Pak ada ekskul wajib yaitu pramuka. Setahu saya. Nah, apakah untuk Kurmer ini atau kurikulum Merdeka ini kegiatan pramuka itu masih merupakan kurikuler wajib seperti di K13 atau seperti apa? Ya, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Segena yang jauh dari Inhil. Bisa hidupkan apanya Bu, videonya?
nggak bisa lihat orangnya. Oh iya Pak, di sini Ya. lagi apa cuacanya lagi kurang bersahabat, jadi saya off-kan Pak. Takutnya jaringannya putus-putus. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Segena yang dari Inhil, Bapak Ibu jauh-jauh. Ternyata peserta kita juga dari kabupaten yang lain ada mengikuti. Pertanyaan Ibu Segena ada 2. Dan kedua-dua pertanyaan itu saya pastikan adalah pertanyaan mewakili dari semua kepala sekolah dan guru yang ada di sini. Ya, karena apa? Karena untuk kurikulum 2013 biasanya kita melakukan ekstrakurikuler, ya kalau yang wajib jelas ya pramuka, kemudian ekstrakurikuler pilihan itu sesuai dengan kemampuan dan kehendak sekolah. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kurikulum merdeka tidak seperti itu. Ya, indikator kita, variabel kita dalam melakukan aksi layanan peminatan atau ekstrakurikuler itu harus sesuai dengan keinginan siswa. Pertanyaannya, seperti yang Ibu Segena tanyakan tadi, kalau kita limpahkan, kalau kita kita tampung semua aspirasi anak-anak, takutnya Pak, sekolah tidak akan mampu melaksanakan sebanyak apa yang siswa kehendaki. Bu Segena, seperti yang saya jelaskan semalam, maka kita memiliki pemetaan. Apa pemetaan kita? Itulah yang ada di dalam PMM. Ya, ada di dalam modul PMM, yaitu program Reasek 1. Program Reasek 1 itu sudah di-include, sudah diintegrasikan, sudah digaris besarkan di dalam pengembangan minat dan bakat. Misalnya, kita hanya mengambil 3 kecenderungan pilihan anak. Olahraga, seni, atau apa. Jadi, tidak semua siswa yang memiliki kelebihan dan keinginannya akan kita tampung. Tetapi kecenderungan siswa itu yang akan kita baca dan kita datakan. Misal kecenderungan siswa itu bidang seni, seni musik atau seni apa. Berarti kegiatan yang kita laksanakan adalah di seni. Jadi sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, program aksi layanan peminatan ini, masih dengar Bu? Ya, masih, Pak. Oke. Jadi program aksi layanan peminatan ini yang pertama merujuk kepada keinginan, kebutuhan siswa, kemudian kemampuan sekolah. Dasarnya itu Bapak Ibu. Tetapi tidak semua keinginan dan kebutuhan siswa itu yang akan kita fasilitasi, harus sesuai dengan sekolah. Ada benang merahnya, ada jalan tengahnya harus kita benahi, yang harus kita lakukan. Tetapi tidak boleh lari daripada observasi dan pengamatan dan angket siswa Bapak Ibu. Itulah dasar kita, itulah landasan kita dalam melakukan program aksi layanan peminatan atau ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di kurikulum merdeka itu ada ekstrakurikuler wajib? Masih Bapak Ibu. Jadi pramuka itu tetap menjadi ekstrakurikuler wajib. Mengapa demikian? Karena pramuka itu sudah ada undang-undangnya Bapak Ibu. Jika sudah ada undang-undang, wajib dilaksanakan. Undang-undang kepramukaan sudah diintegrasikan ke dalam undang-undang pendidikan nasional. Itu jawaban saya Ibu Segena Mulyani, mudah-mudahan bisa kita integrasikan di sekolah. Terima kasih Bu Segena. Terima kasih kepada Bapak Wira. Bagaimana Ibu Segena? Mungkin ada tambahan atau tanggapan? Tak dengar suara Ibu Ani. Di sini apa? Ya, halo? Terima kasih. Ya, masih jelas meskipun di sini hujan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak sudah katakan bisa kami coba terapkan di tempat kami.
Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Ini masih bisa dengar? Masih Pak, masih. Masih oke. Lanjut saja. Lanjut kepada materi selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Pak. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu bab 4, rencana pembelajaran. Ini nanti akan dibahas oleh Ibu Masita, yaitu tentang CP, apa itu CP, apa itu ATP, apa itu modul ajar. Pada hari sesi 1 sudah dijelaskan, mungkin akan dijelaskan lagi, penajaman lagi pada hari ini. Lanjut kepada materi yaitu peraturan akademik akan dimasukkan ke dalam KUSP ini. Mulai dari asesmen dan pengolahan nilai. Nilai itu terbagi 2, formatif dan sumatif. Kemudian pelaporan hasil belajar, rapor akademik, dan rapor P5. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaporan hasil belajar, ini jangan lupa kita masukkan observasi. Hasil observasi aksi layanan peminatan yang 1 semester itu. Masuk kepada di sini, pelaporan hasil belajar. Kita lampirkan di sini untuk pelaporan observasi hasil layanan peminatan. Oke, yang ketiga kriteria kenaikan kelas, yang keempat ujian sekolah, yang kelima kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu kalender pendidikan. Ya, penetapan awal tahun baru, kalender pendidikan kita sesuaikan dengan peraturan Kementerian Pendidikan Indonesia dan daerah kita sendiri. Lanjut, Bu. Nah, penutup yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Lampirannya ada 8, ya Bu ya. Ada SK Tim Pengembangan Kurikulum, SK TPK atau TPMPS, kemudian contoh dokumen capaian pembelajaran, kemudian yang kelima 1 contoh RPP Mulok, yang keenam 1 contoh modul P5, yang ketujuh program GLS. Nah, ini wajib nih Bapak Ibu program GLS ya. Kemudian yang ke-8 program anti perundungan juga wajib bagi sekolah untuk melaksanakan program anti perundungan. Lanjut. Oke. Pertanyaannya bagaimana implementasinya? Khusus untuk pelaksanaan aksi layanan peminatan Bapak Ibu, saya sangat berharap karena saya juga adalah mantan guru olahraga. Ini sangat penting bagi kita untuk merekomendasikan siswa, 1, kemudian untuk memetakan minat dan bakat siswa, kemudian implementasi minat dan bakat siswa harus membuat tahapan yang tadi. Terakhir adalah akhir tahun kita harus melaporkan kegiatan minat dan bakat siswa kepada orang tua. Wali murid. Wali murid, orang tua harus mengetahui anaknya memiliki kecenderungan, memiliki minat, memiliki bakat ke arah mana. Landasannya apa? Data. Kita sudah memiliki data yang sesuai yang telah kita lakukan seperti pada tahapan tadi. Demikian Bapak Ibu, mungkin Bu Anita Sri Kumalasari, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita kasih pertanyaan terakhir ya. 1 pertanyaan terakhir. Kalau ada masih kita membuka. Nanti baru kita tutup dari saya. Nanti baru dilanjutkan oleh narasumber kedua Ibu Masita Johar MPD. Silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Bapak Wira. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar kita? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang layanan aktif peminatan bersama narasumber kita Bapak Wira Hadi, SPD MM? Kami masih menunggu. Jika ada, silakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya ini ada dari Ibu Priska Demak, Pak. Oke, yuk. Silakan Ibu Priska. Terima kasih Bu Anita. Terdengar suara saya? Terdengar Bu, tapi iya, wajahnya tak terlihat. Iya, wajahnya. Di sini hujan.
Oke Pak Wira, izin bertanya Pak Wira. Silakan Bu. Ya, ini saya dari guru SMP Pak. Ya, ingin bertanya tentang layanan peminatan ini. Ibu guru SMP mapel apa? IPA. Oh IPA, oke. Ya, itu kan nanti ke OSN ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak, kami untuk layanan peminatan ini, pertama pertanyaan saya, layanan peminatan ini dilakukan adakah kekhususannya, misalnya oleh guru BK, yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kami ada rencana merancang untuk masuk tahun ajaran baru yaitu 23-24, yaitu menyebar angket seperti itu untuk di awal nanti ya, di awal PBBD, dari awal PBBD, kemudian nanti masuk masa orientasi sekolah MPLS ya. Jadi kami rencana sudah merancang sebelumnya nih Pak, bentuk asesmen awalnya ya, non kognitif Bapak. Jadi salah satunya yang kami masukkan di asesmen awal itu adalah bakat dan minat siswa yang hendak digali informasinya melalui angket tersebut. Selain nanti kami juga akan menggali kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, psikoemosionalnya, dan lain sebagainya. Itu kami rangkum dalam satu angket, Pak Wira. Apakah boleh itu juga menjadi satu bagian dari layanan peminatan ini supaya bisa nanti diimplementasikan di awal tahun pembelajaran? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Wira. Oke, berarti pertanyaan Ibu Priska, sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Artinya sekolah Ibu SMP berapa Bu? SMP N1 Pinggir Bapak. SMP N1 Pinggir. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Priska. Ini tentu SMP N1 Pinggir sudah awal-awal menyiapkan itu ya. Ini bagus untuk persiapan siswa baru. Cuma pertanyaannya apakah bisa diinkludkan ya, disamakan dengan asesmen kriteria, kriteria kognitif. Oke, Bu Priska, itu boleh dibuat asesmen untuk kriteria pembelajaran, pemetaan siswa. Tapi kalau untuk khusus program aksi layanan peminatan, kalau bisa dipisahkan ya, agar kekhususan kita ya, kekhususan untuk aksi layanan peminatan ini adalah minat dan bakat. Minat dan bakat ini tentunya berbeda setiap siswa. Kalau asesmen yang Ibu buat itu tadi mungkin kepada proses kriteria peserta didik dalam menghadapi kompetensi baik kognitif maupun afektif ya, atau yang lain-lain. Nah, kalau untuk aksi layanan peminatan khusus untuk minat dan bakatnya, artinya kemampuan keterampilannya. Jadi boleh dibuat terpisah. Kalau boleh dibuat terpisah. Kalau mau digabungkan mungkin boleh saja, tidak masalah. Artinya dokumen observasi dan pengamatan, oke, yang ditanyakan oleh Ibu Priska itu adalah observasi dan pengamatan. Silakan boleh saja, dia tidak baku dokumennya. Tetapi kalau ingin lebih memisahkan itu boleh. Kalau jawaban saya lebih baik dipisahkan antara observasi dan pengamatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan aksi layanan peminatan. Begitu Bu jawaban saya. Terima kasih Bapak. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah terjawab pertanyaan Ibu dari rekan kita ya, dari Ibu Priska Demak dari SMP Negeri 1 Pinggir. Nah ini sepertinya ada penguatan nih Pak Wira dari Bapak Jufrizal ya. Benar sekali Pak Wira, apabila kita kasih pilihan peminatan kepada anak, berarti belum merdeka Pak anaknya. Masih memakai sistem lama yaitu K13. Ini menurut saya. Gitu. Terima kasih Pak Jufrizal. Ya, terima kasih Pak Jufrizal atas penuturannya. Mungkin materi kita sampai di sini Bu Anita, karena setelah ini dilanjutkan oleh Ibu Masita Johar MPD pada penyusunan. Masih ada pertanyaan?
Iya. Pertanyaan titipan itu Ibu Anita, tolong dibaca waprinya. Oke, boleh. Kita tampung dulu satu pertanyaan. Karena ini materi penting Bapak Ibu. Karena dia materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum 2013. Baik. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan titipan ini Pak. Langsung Boleh. jawab ke saya. Tolong tanyakan terkait observasi terkait minat belajar murid, apakah boleh dilakukan pada jenis mapel antara Senbud dengan prakarya? Ini mungkin larinya kepada SD, SMP atau SMA ya? Ya SMP ya kalau prakarya. Kalau SD, ya SD mungkin masih pada tematik. Kalau sekarang baru pembelajaran mapel ya. Lalu ini ada lagi Pak, tadi kurir saya mengatakan berdasarkan hasil observasi dari link yang dikirim, anak lebih banyak memilih seni budaya dibandingkan prakarya. Jadi untuk kelas 7 itu mata pelajaran seni budaya 7B entah TK dengar gimana nih maksudnya nih ya, kelas 7C prakarya gitu. Gimana nih Pak? Antara seni budaya dengan prakarya begitu. Oke, itu kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya Bapak Ibu itu yang bertanya tadi kan berarti aksi layanan peminatan ini masuk kepada wilayah intrakurikuler itu berarti ya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk aksi layanan peminatan versi persentasenya di intrakurikuler itu jangan banyak Bapak Ibu, sedikit saja karena pengembangan minat dan bakatnya itu lebih kepada ekstrakurikuler dan program sekolah. Pak Wira, boleh enggak kami tidak masukkan aksi layanan peminatan kepada intrakurikuler? Boleh. Boleh. Tidak kita masukkan kepada proses intrakurikuler. Boleh. Tetapi penguatannya akan kita kuatkan kepada ekstrakurikuler dan program khusus sekolah. Itu Bu Anita jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wira. Mungkin bisa membantu ya bagi rekan kita yang bertanya. Sudah mulai ada pencerahan yang untuk persiapan di kurikulum mereka nanti. Betul. Iya. Nah ini Pak Wira, sepertinya ada rekan kita dari Bapak Muhammad Isna ini meminta kalau bisa PPT Bapak bisa di-share nggak di komunikasi ini? Boleh. Itu Pak Biar Ustadz lebih ya? ada pedoman lagi. Pak Ustadz ya? Pak Ustadz Isna ini itu dari SDLB mungkin. Oh gitu. Iya, begitu Pak. Demikian Bu Anita. Kalau tidak ada bertanya, kita tutup materi ini. Sebelum tutup, kita closing statement. Ya Bu. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama Bapak Ibu kepala sekolah yang menaungi satuan pendidikan, sekolah SD, SMP, maupun SMA, SMK, bahwa minat dan bakat anak Bapak Ibu tergantung daripada siswa. Semua anak memiliki kelebihan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak mampu. Hanya saja anak memiliki kecenderungan. Anak memiliki, gimana Bu? Izin bertanya. Masih ada satu lagi Bapak. Masih ada ya. Oke, bolehlah. Boleh. Jadi closing statementnya saya tunda. Silakan Ibu Aci Hafiza. Ya, makasih waktunya. Tadi saya udah dengar ini kan masalah peminatan ya, sangat penting sekali ini di awal-awal tahun. Videonya Bu dihidupkan? Oh ya boleh, sebentar. Oke, baik. Biar ada dokumentasi Bu, Ibu Aji Darbila. Tidak kelihatan Pak? Belum Bu. Atau di sana malam Bu? Bukan malam Pak, saya di masjid karena ada acara di kampus. Okay. Udah dibuka loh Pak. Masjid. Ya Bu, lanjut pertanyaannya. Ini sangat penting sekali ya, semua materi itu sangat penting. Pertama kita dalam implementasi kurikulum merdeka, karena banyak di sana terjadi miskonsepsi terkait dengan IKM ini. Begitu juga dengan yang materi kita hari ini terkait dengan minat gitu ya Pak ya. Nah, tetapi saya akan menanya di struktur kurikulum
Merdeka ini terkait pada mapal di sana dinyatakan tentang untuk prakarya dan seni. Prakarya dan seni budaya gitu ya Pak ya. Karena di situ ada kalimat dan atau. Nah, jadi kita di sini harus harus punya pendapat yang seragam gitu ya. Kalau dan atau berarti bisa dua-duanya, bisa satu aja, dan bisa kayak saya bilang tadi memilih. Ya. Menjadi ragu, kadang-kadang di sekolah itu, kalau saya Pak melihat tentang sumber dayanya. Kalau guru-gurunya duanya ada, seni budaya ada, prakarya ada, saya pakai Pak. Yang mau saya tanyakan ini benar tidak satu gitu ya. Setelah itu kan di sana juga disampaikan itu minimal siswa kita tuh memilih dari 4 baik seni budaya maupun di prakarya. Kan ada 4 tuh kan Pak. Di prakarya ada pengolahan, ada apa lagi ya, kerajinan, apa saya lupa pula. Dan seni ada seni tari, ada seni musik, ada apa lagi Pak? Ada seni rupa. Ketika kita menyampaikan kepada siswa kita, cuman yang memilih contohnya, yang memilih seni musik itu hanya sedikit Pak, karena didukung oleh sarana sekolah. Itu solusinya seperti apa? Apakah kita akhirnya di dalam rapat kita menyatakan bersama-sama dengan Dewan Guru untuk seni kita hanya pakai seni rupa dan seni tari. Boleh nggak seperti itu? Nah, kita juga tidak menyebarkan angket lagi kepada siswa kita. Begitu juga dengan prakarya. Mohon Pak, jadi pertanyaannya tuh ada 3. Dan atau terus boleh dari 4 itu kita yang langsung memutuskan di rapat Dewan Guru atau bagaimana? Terima kasih Pak Wira. Oke, Bu, terima kasih. Pertanyaannya sudah saya simpulkan. Bukan 3, 2 pertanyaan itu. Yang pertama antara seni karya dengan apa tadi? Dan atau ya. Yang kedua, bolehkah kita ambil materi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan kemampuan sekolah. Bapak Ibu, yang pertama ini karena saya tidak menguasai materi di seni, karena ini dia materi SMP, saya SD Bapak Ibu, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Masitah Johar MPD untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seperti yang saya jelaskan mulai dari hari kemarin sampai hari ini, bahwa aksi layanan peminatan itu harus dilakukan berdasarkan yang pertama, kebutuhan siswa, dan yang kedua kemampuan sekolah. Kemampuan sekolah itu apa? Yang pertama sarana prasarana. Yang kedua SDM guru. Yang ketiga anggaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka pada dasarnya itu yang paling terpenting. Itu Bu Aji. Saya bisa menjelaskan secara umum. Mungkin secara teknisnya akan dijelaskan atau akan dijabarkan oleh Bu Masitah Johar nanti. Saya hanya menerangkan bagian bagaimana aksi layanan peminatan itu diterapkan di sekolah dan tahapan-tahapannya. Begitu Bu. Terima kasih Pak Wira. Nanti kita tunggu ya Bu. Narasumber berikut. Ya. Ya Allah, jangan lonjak-lonjak Apa tuh Jangan lonjak-lonjak Bu. Oke Bu Anita, mungkin sampai di sini. Materi. Mohon maaf Pak Wira, ini sepertinya masih ada 1 nih yang bertanya. Ada lagi. Kolom chat. Oke. Gimana? Kalau boleh dibaca? Kira-kira pertanyaannya jawaban dari tadi. Menarik sekali. Oke, silakan. Ini nanti habis materi Ibu masih jam itu. Iya. Sangat Oke, terakhir ya. Terakhir ya Bu Anita ya. Oke Pak, siap ini. Kalau untuk SD kelas 1 bagaimana Pak menentukan peminatannya? Aduh. Menentukan peminatan ya sesuai dengan jalur atau tahapan tadi, tetap observasi, pengamatan,
kemudian angket, boleh wawancara. Kalau kelas 1 itu mungkin belum bisa menulis, ya wawancara kita laksanakan. Iya, mau kayak begitu. Kemudian angket, sesuai dengan tahapan tadi, Bu. Artinya pertanyaan tadi sudah kita jelaskan dari awal, sudah panjang lebar. Itu, Bu Anita. Halo, Bu. Ya, ya Pak. Okay. Ya. Jadi pertanyaan tadi udah kita jawab ya. Pak. Ya, udah kita jawab. Jadi sudah, ya. Penjelasan saya itu mulai dari kelas 1 SD, Bu. Dari ajaran baru untuk kelas 1 SD yang masuk ini sudah bisa kita terapkan tahapan-tahapan tadi. Mulai dari observasi pengamatan, kemudian angket, kemudian layanan pengingatkan sampai observasi. Mulai dari kelas 1 SD ya, Bapak Ibu, pengamatan kita. Demikian ya, jika ada pertanyaan nanti boleh nanti Ibu Masita, karena udah jam 3 nanti habis tidak kebagian beliau. Saya sebenarnya hanya sedikit tadi materi Bapak Ibu, karena saya lebih fokus kepada program aksi layanan peminatan. Ternyata pertanyaannya ya lumayan banyak ya. Oke. Closing statement saya sambung bahwa sekolah itu dalam membuat aksi layanan peminatan atau membuat program ekstrakurikuler, baik itu olahraga, seni, dan lain, harus berdasarkan tahapan Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian guru olahraga, maupun guru BK, maupun guru kesenian, atau guru yang membidangi yang di SK-kan oleh kepala sekolah, harus mengerti dan paham betul tahapan-tahapan ini. Mengapa tahapan ini penting? Karena proses dalam tahapan ini akan mendapatkan hasil yang valid. Kita ingin hasil yang valid dalam pemetaan minat dan bakat siswa. Jika proses ini kita jalani dengan serius, dengan tahapan yang benar, dengan data yang lengkap, insya Allah anak-anak kita akan terwadahi dan kebutuhan dalam memunculkan minat dan bakatnya akan terlaksana dan sekolah berhasil dalam melaksanakan program aksi layanan peminatan ini. Hanya demikian, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu, kepala sekolah, guru yang luar biasa dalam materi sore ini. Sedikitnya mungkin ada silap dan salah dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Anita. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Wirahadi SPDMM, yang telah menyampaikan paparan materi yang sungguh sangat menarik sekali ya, Bapak Ibu peserta webinar kita pada siang ini. Dan tidak kalah menarik lagi untuk paparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Masitah Johar, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Ini mati. Mohon maaf Ibu, mic-nya belum dihidupkan Bu. Enggak. Balik. Balik. Adik, balik. Telepon pakai WA ada? Enggak, ada. Ini tutup nih, dak. Dah. Kau nak apa tu? Mana? Dia ngapung ikut meeting apa ni? Ini nak. Halo, bagaimana Ibu Masitah Johar? Apa ada kendala? Ini. Betty, ini kan mana? Pakai WA. Sekali lagi saya mohon maaf mengingatkan untuk peserta webinar yang lainnya, jika tidak ada hal yang penting untuk disampaikan agar bisa mute-kan mikrofon untuk kelancaran pemahaman yang kita dapatkan dari sesi webinar ini. Terima kasih. Ya. Bagaimana Ibu? Ibu Masita? Oke, Baik Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebenarnya bukan materi selanjutnya tapi lebih kepada pendalaman. Tadi ada pertanyaan Ibu tadi, Ibu SMP tadi ya. Ibu Afizah, ini harus dituntaskan dulu sebelum kita masuk ke materi. Ibu tadi menanyakan di mapel seni ada prakarya, budaya, seni tari dan macam-macam. Itu kita boleh memilih, Bu. Boleh memilih minimal 2. Misalnya semester 1 pilih prakarya, semester 2 boleh pilih tari, seperti itu. Tergantung kesepakatan dan kebijakan di sekolah kita masing-masing. Itu ya, supaya nanti jangan salah dalam mengimplementasikannya. Baik, sekarang kita masuk kepada materi kita. Terputus? Bu Masita, saya nyambung. Karena di sana dan atau kalau kebetulan di sekolah itu kan sumbernya dua-duanya ada, maksudnya SDM-nya ada. Enggak, Deng. Guru prakarya ada, guru seni ada. Putus Bu Afizah ya? Kok putus? Nggak dengar, Bu. Halo. Nggak dengar? Nggak dengar, Bu. Saya di chat aja lah ya, Bu. Nggak dengar, apa katanya? Coba keras-keras aja. Mohon maaf Ibu Afizah, mungkin bisa lebih dikeraskan sedikit lagi suaranya, Bu. Oh gitu. Ya. Boleh. Apa Bu Afizah? Jadi bagaimana kalau di sekolah saya itu guru-gurunya lengkap gitu loh, Bu. Untuk seni budayanya ada, untuk prakaryanya juga ada. Aduh. Boleh, Bu. Ibu pilih semester 1 mau apa? Minimal 2. Ibu milih seni rupa dengan ini. Semester 2 besok pilih yang 2-nya lagi. Enggak. Yang penting nggak boleh sekaligus. Oh, dalam satu semester tuh nggak boleh prakarya? Nggak boleh semuanya. Ibu baca panduan lagi ya. Ibu baca panduan lagi ya. Nggak boleh sekaligus. Kita pilih 2 ya. Pilih salah satu berarti ya? 2. Boleh pilih 2. Pilih salah satu mapel, minimal 2 keterampilan. Nanti buat lagi di semester yang berbeda. Oke, Ibu? Ya lah, nanti saya lihat lagi panduannya, Bu. Oke. Oke. Yuk. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah membahas apa-apa saja yang harus ada pada penyusunan KOSP. Yang lain-lain itu bisa Ibu copy paste dari KOSP yang ada di Google. Nah, tetapi 3 poin nggak bisa. Yang mana? Yang pertama tadi materi Pak Wira. Itu nggak bisa copy paste dari sekolah orang lain. Yang kedua, yang nggak bisa kita copy paste lagi adalah karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga, yang nggak bisa kita copy paste lagi adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu bagaimana merumuskan karakteristik satuan pendidikan. Sebelum kita masuk kepada cara merumuskannya, maka kita lebih dahulu mengenal apa sih yang dimaksud dengan karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan adalah tanda, cara, atau fitur yang digunakan untuk membedakan antar satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya. Kemudian tujuannya apa? Kok harus berbeda? Tujuannya kita harus memahami karakteristik satuan pendidikan kita sendiri adalah agar satuan pendidikan itu mampu mengimplementasikan kurikulum operasional sekolah secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan kebutuhan kepala sekolah saja. Kemudian faktor apa saja yang berkaitan dengan karakteristik satuan pendidikan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini yang mana? Pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan sarana prasarana yang ada di sekolah.
Mohon maaf Ibu, sebentar Ibu, Bapak Abdul Gopar. Mohon maaf Bapak, bisa dimute-kan Pak, biar lebih jelas Bapak. Mohon maaf Bapak Abdul Gopar, mohon dimute-kan Pak. Terima kasih. Mari Ibu, dilanjutkan kembali. Ya. Faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar sekolah dan sosial budaya masyarakat setempat. Bu host, itu mohon di-mute semuanya, bisa tuh, all mute, yang nggak kedengaran suara lain. Oke, bisa lanjut? Nah, jadi belum? Mohon maaf Ibu, Bapak Abdul Gofar ya, mohon maaf Bapak, Ibu Eva juga mohon maaf Pak, biar lebih jelas pencerahan yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, mohon sekali untuk bisa memute-kan mikrofon. Ibu, terima kasih. Ibu bisa tuh memute semuanya. Apa nih? Ini apa bisa? Mute kan benar. Biar bisa mute kan dia biasanya. Oke, kita coba lanjutkan aja lah. Mudah-mudahan Bapak itu sadar. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan analisis karakteristik sekolah kita atau satuan pendidikan kita ini. Yang pertama sama tadi dengan ekskul tadi, dengan ekstrakurikuler, layanan peminatan. Kita lakukan observasi dulu, wawancara kepada siapa? Kepada peserta didik, pendidik, orang tua. Tentang aspirasi mereka terhadap satuan pendidikan. Setelah itu kita nggak boleh puas dengan itu. Kita harus melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan menggunakan angket dengan berbagai teknik analisis. Ada 3 macam teknik analisis karakteristik satuan pendidikan yang bisa kita gunakan. Yang pertama dinamakan analisis SWOT, kemudian root cause, yang ketiga adalah fishbone. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas satu saja, yaitu teknik analisis karakteristik satuan pendidikan menggunakan analisis SWOT. Kalau apa itu kepanjangan, apa itu maksudnya analisis SWOT itu, ini sudah biasa kita dengar. Bahwa yang S itu adalah strength atau kekuatan, yang W atau weakness atau kelemahan, yang ketiga O adalah oportunitas atau peluang, yang keempat adalah threat atau ancaman. Tetapi yang biasanya kita hanya seperti orang bertapa. Bermenung di atas batu atau minimal di atas kursi kepala sekolah. Apa ya kelebihan sekolah saya? Apa ya kelemahan sekolah saya? Hanya dipikir-pikir saja. Dengan IKM ini tidak bisa seperti itu. Kita melakukan analisis SWOT ini memang harus menggunakan instrumen. Misalnya untuk kekuatan, strength. Ada beberapa pertanyaan, ini hanya saya contohkan 3. Ibu boleh membuat pertanyaan lebih daripada itu. Yang pertama, pertanyaan kita untuk mengukur apakah sekolah kita punya kekuatan dan kelebihan, maka kita ajukan pertanyaan. Yang pertama adalah, hal apa yang sudah dalam satuan kita ini berjalan baik? Hal apa yang sudah berjalan baik pada satuan pendidikan kita? Jadi pertanyaan ini kita berikan kepada guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik. Yang kedua, hal unik apa yang membedakan satuan pendidikan kita dengan satuan pendidikan lain? Yang ketiga, pertanyaan kita, hal apa yang paling disukai oleh tenaga pendidik kita, peserta didik kita, atau karyawan di lingkungan kita? Ini kita minta
jawaban dari masing-masing anggota atau warga satuan pendidikan. Ini misalnya kira-kira ya, ini jawabannya. Dari 3 pertanyaan ini kesimpulan jawabannya. Ini kalau ini harus Bapak Ibu lakukan besok di sekolahnya masing-masing. Nggak boleh menerka-nerka jawaban. Kalau diterka-terka tidak ada benang merah. Yang pertama yang dimiliki oleh sekolah saya misalnya jawaban yang pertama adalah lingkungan sekolah sudah aman. Yang kedua hubungan yang baik antar pendidik dan peserta didik serta orang tua. Yang ketiga jawabannya sarana dan prasarana teknologi yang lengkap. Itu baru dari segi kekuatan. Nanti untuk yang berikutnya kita bagikan juga pertanyaan. Kelemahan, weakness, kelemahan apa atau kekurangan apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita. Maka kita berikan juga pertanyaan kepada warga sekolah. Yang pertama, pertanyaannya adalah hal apa yang belum ada di satuan pendidikan kita atau hal apa yang belum berjalan dengan baik di satuan pendidikan kita. Dikhususkan boleh juga hal pembelajaran apa yang belum berjalan baik, sarana apa yang belum berjalan baik. Kalau mau memfokuskan boleh juga. Yang kedua, kritikan apa yang pernah disampaikan ke satuan pendidikan oleh pendidik, peserta didik, orang tua, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah apa kebutuhan peserta didik yang belum terpenuhi. Jadi kita simpul, kita cari benang merahnya. Hal apa yang belum baik di sekolah, belum berjalan dengan baik. Ini jawabannya pelatihan pendidik tidak merata. Kemudian pertanyaan yang keduanya kritikan. Kritikan yang pernah diusulkan. Ini bahwa kritikan tidak semua pendidik memiliki kemampuan mengajar yang berorientasi pada murid. Jadi gurunya mengusulkan kepada kepala sekolah apa solusinya. Kemudian kita lanjut ke O, opportunity. Kesempatan dan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Ini kesempatan. Kita kasih juga pertanyaan kepada warga sekolah kita tadi. Yang pertama, pertanyaannya aset apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita. Yang kedua, kondisi lingkungan yang bagaimana yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan peserta didik. Ini bukan sekolah lagi ya, tetapi lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, situasi terkini seperti apa yang memungkinkan mendorong terjadinya inovasi di sekolah kita. Nanti dari jawaban itu kita tarik benang merahnya. Apa yang mau, apa yang diharapkan oleh warga sekolah. Ya, ini sementara. Ini jawaban untuk ini tadi opportunity. Nanti jawab aset apa, kondisi lingkungan yang bagaimana, situasi yang bagaimana. Kemudian yang terakhir T, ancaman. Ini kita ajukan juga pertanyaan kepada warga sekolah kita itu. Apa ancaman yang ada di sekolah kita yang menghambat kemajuan sekolah? Misalnya, belum lagi ada pendanaan, itu ancaman. Berarti itu tadi sudah ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang. Sekarang apa ancaman? Ini tetap datangnya baik dari dalam sekolah maupun dari luar. Kita tulis pertanyaan nggak bisa dibayang-bayangkan saja. Setelah dijawab semua dari tadi pertanyaan-pertanyaan masing-masing minimal 3 setiap instrumennya tadi, dari S-nya apa, dari W-nya apa, dari O-nya apa, dari T-nya apa, barulah kita bisa merumuskan karakteristik sekolah.
Nggak bisa lagi karakteristik berupa hasil pikiran kepala sekolah atau hasil pikiran Mbah Google. Sekarang harus nyata semuanya kita lakukan. Baik Bapak Ibu, untuk karakteristik sekolah, begitu mencari datanya, baru kita masukkan kepada bab 1 tadi. Karakteristik satuan pendidikan. Ini aja materinya tentang karakteristik. Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada visi misi? Baiklah, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang ingin tanyakan terkait dengan karakteristik dengan Ibu narasumber kita, Ibu Masita Johar? Gimana? Ibu Afizah ya? Bu Afizah, ada yang ingin ditanyakan Bu Afizah? Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu moderator, Bu narasumber. Saya ingin bertanya di sini, ini keren sekali materinya. Terkait dengan untuk poin karakteristik satuan pendidikan, itu sebenarnya adalah perjalanan yang cukup panjang. Memakan waktu yang panjang, yang sangat panjang sebelum kita merumuskan. Saya hanya minta sama Ibu narasumber, seperti apa sih triknya, sehingga Ibu bisa hanya dengan mengajukan 3 pertanyaan, sudah bisa menggambarkan, oh seperti ini karakteristik sekolah saya. Seperti itu aja moderator. Karena saya tertarik sekali dengan yang disampaikan oleh Bunda kita ini. Cuman saya mau minta tipsnya. Ini keren. Karena berbicara karakteristik itu waktunya cukup lama. Apalagi dengan analisis SWOT. Itu sangat lama kalau menurut saya. Jadi kira-kira tipsnya seperti apa Bunda? Demikian aja, terima kasih. Gimana Bu Anita? Langsung dijawab? Oke, baik ya. Silakan Ibu, boleh langsung jawab biar lebih to the point-nya Bu ya. Iya. Ya, Baik. Baik Bu Anita, Bu Afizah. Sebenarnya kalau kita betul kata Bu Afizah kan hanya minta triknya. Gimana kok bisa segitunya? Kok bisa cepat? Jadi triknya apa Ibu? Ini karena sering melakukan aksi nyata saya ya. Buka di PMM. Bagaimana sih kok bisa? Rupanya Bu, ada satu metode namanya forum diskusi terfokus. Jadi saya Ibu panggil gurunya, panggil orang tua, panggil siswanya, kita masuk dalam suatu ruangan, kita adakan diskusi terfokus. Satu-satu kita buka. Misalnya kita mau kekuatan. Pertanyaan dibagikan kepada semua peserta, nanti saya memandu. Silakan dijawab ini dulu. Gitu. Jadi waktu dalam 2 hari itu bisa selesai. Ingat, kita mengadakan dalam suatu ruangan dengan dipandu oleh teknik diskusi terfokus. Sekarang namanya FGD ya di PMM. Begitu Ibu? Iya. Keren sekali Bunda, cuman yang saya ragu itu mungkin kalau Bunda kelas siswanya berapa sih? Oh siswanya sedikit Bu, hanya 400. Ya, kan banyak itu Bu, kalau 400 itu banyak. Hanya dengan mengumpulkan siswa 400 tambah guru, saya yakin kalau siswanya 400 tuh gurunya lebih kurang 40 atau 50-an. Tambah lagi TU-nya atau tenaga kependidikannya, tambah lagi orang tuanya. Kalau 400 berarti kan 400. Kalau orang tuanya berarti kan 800. Tambah anggaplah 100 lagi, 900 Bu. Dalam satu ruangan. Itu piye itu Bu? Oke. Berarti Ibu ingat, Ibu kan di sekolah udah biasa ya jadi tim ini dan itu. Ini tim. Kita merumuskan ini Bu, enggak semua orang. Kalau orang datang hanya pelangga-pelongo, untuk apa dipanggil? Kayak saya apalagi SD Bu. Saya panggil guru anak kelas 1 untuk apa? Saya datangkan kelas 2 untuk apa? Nah, ini Bu yang datang ini wakil peserta didik, wakil guru, wakil orang tua, wakil tenaga kependidikan. Orang-orang yang tenaga profesional yang kira-kira mampu menjawab, mampu kita ajak diskusi ketika kita mengajukan pertanyaan. Begitu Ibu. Jangan bayangkan bawa semua orang. Jangan.
Oke? Iya, makanya tadi saya itu beranalisa seperti itu. Karena kalau Ibu tadi nggak bilang dari awalnya ini tim, kan ini kan juga namanya juga sebenarnya kalau tim itu juga tidak terwakili, Bu. Sama dengan kita, anggaplah kita diskusi ya. Diskusi untuk menentukan perpisahan dulu. Nah, orang tua itu karakternya banyak loh, Bu. Ya, jadi kita tidak bisa mewakili. Justru orang yang tidak setuju itu sebenarnya jadi bumerang sama kita, Bu. Kalau seperti itu saya berkesimpulan, kita pasti udah mematok nih, ini orang tua sudah setuju dengan ini, seperti ini. Berarti kita kan mengarahkan mereka gitu. Bahasa lainnya kita sudah, apa bahasa kerennya ya, kita sudah ini loh seperti ini ya gitu. Jadi kalau saya menggambarnya kan tadi tuh, karena kalau udah tim hanya ditunjuk orang-orang itu berarti kan tidak, kalau menurut saya tidak fair lah gitu, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Ya. Langsung jawab ya, Bu. Jangan menunjuk orang. Biasakan kita terbuka. Misalnya guru kelas 4 saya mau manggil orang tua, cabut lot. Masukkan dalam gelas nama wali murid, kita butuh berapa. Kalau ditunjuk seperti itu, ya itu, Bu. Sekarang enggak seperti itu caranya. Atau buka di grup siapa yang bersedia. Itu kalau biasanya Ibu kalau tim perpisahan, ya biasalah itu bersambung dengan dana. Ini orang yang akan menceritakan bagaimana sekolah kita. Bagaimana gambaran atau karakteristik sekolah kita. Dia mau apa? Orang yang susah itu biasa orang tua itu, Bu, berhubungan dengan dana. Kalau orang kita minta pendapatnya, dia mau sekolah kita seperti apa loh. Semua orang berebut akan bicara, Ibu. Nggak seperti yang Ibu bayangkan tadi. Mudah-mudahan kalau ini berbeda dengan tim perpisahan Ibu, bahwa tidak akan terwakili. Ini, Bu, yang kita wakilkan adalah orang-orang yang memang mau kemajuan sekolah. Ada inovasi. Kalau orang tua, Bu, hanya datang rapat, duduk megang HP, nggak guna kita suruh ke sekolah. Tapi orang-orang tua, guru, walaupun guru, Bu, banyak juga guru yang tidak mau akan adanya inovasi. Dia sudah terbiasa di situasi yang nyaman. Semoga Ibu bisa nanti mencoba ya. Oke. Ya lanjut. Oke, lanjut. Lanjut materi selanjutnya. Bu Anita, ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih pada Bu Afiza ya sudah dijawab oleh Ibu narasumber kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kembali dengan Ibu narasumber kita? Kami persilahkan. Ini ada titipan di chat sepertinya nih Bu Mas Ita. Ada yang minta nanti jangan lupa di-share, Bu, PPT-nya gitu. Oke. Bentar ya. Baik. Ini kita Bapak Ibu? Ini lagi materi kedua. Dilanjutkan saja sepertinya, Bunda. Bentar ya, Bu Anita. Oh ya, baik Ibu. Nah, ini Masya Allah luar biasa sekali ya antusias dari peserta webinar kita seri 8 ini. Ini ada yang dari Lombok juga, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, amin. Iya, dari kabupaten lain tadi juga ada. Ya, Bu Anita, dia sebenarnya ya, karena hal baru ya, Bu Anita. Iya, Ibu. Salut kita dengan para peserta ya, Bu. Luar biasa antusiasnya. Luar biasa pesertanya semangat. Begitu. Semangat luar biasa. Apalagi pembawa acaranya ya, jilbabnya merah. Ini juga ada nih, Bu. Luar biasa pemaparan dari narasumber hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semuanya luar biasa. Ayo Ibu, mungkin bisa dilanjutkan kembali pemaparannya Ibu. Tunggu. Lagi ngambil materi, Bu Anita. Oh begitu, baik. Oke, bentar ya. Oke, boleh. Oke, tadi. Bagaimana Bapak Ibu peserta webinar sambil menunggu persiapan dari Ibu narasumber kita? Ini udah. Jadi Bapak Ibu peserta ingat, kita mendownload KOSP milik orang lain. Boleh-boleh aja. Tetapi ingat, yang dimodifikasi 3 aspek. Yang pertama tadi yang dijelaskan Pak Wira,
layanan peminatan ekstrakurikuler tadi. Yang kedua, karakteristik sekolah. Nggak boleh kalau nggak pakai angket, terka-terka aja nggak boleh. Yang ketiga ini dia, perumusan visi misi sekolah. Ya, kalau pengertian visi, yakin dan percaya pasti udah paham. Visi adalah cita-cita bersama. Tetapi selama ini umumnya visi adalah cita-cita Mbah Google. Tengok enak di Google, yuk ambil. Sekarang enggak, visi adalah cita-cita bersama warga satuan pendidikan untuk jangka waktu tertentu. Dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Itu kata kuncinya yang penting. Kemudian misi adalah cara-cara yang dilakukan sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Dalam merumuskan visi misi itu ada langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan analisis lingkungan belajar. Ini yang kita libatkan adalah untuk melakukan analisis lingkungan belajar ini adalah kita libatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Perwakilan dari gurunya, perwakilan dari murid, tenaga pendidikan, dan orang tua. Ketika sekolah Bapak Ibu sudah berada di tahap yang lebih, maksudnya lebihnya apa? Lebih kompetensinya, lebih inovasinya, maka Ibu nanti menyusun KOSP-nya, lihat di PMM di tahap mahir pilih. Kalau kami yang perdana ini baru-baru belajar, kami baru memilih tahap siap. Jadi apa bedanya? Di sini Bu, pelibatan warga satuan pendidikan, kalau kami di tahap siap dan tahap berkembang, hanya internal saja. Guru, murid, tenaga kependidikan, kepsek, dan orang tua. Nah, ketika Ibu berada di tahap mahir, maka libatkan orang di luar satuan pendidikan. Di situ aja bedanya. Apakah melibatkan pengawas, atau tenaga lainnya, korwilnya, atau kabitnya, itu aja penambahan pelibatan orangnya saja. Tapi caranya tetap sama. Kemudian kita gunakan data dari situasi nyata, kondisi satuan pendidikan. Baik secara sosial, budaya, sumber pendanaan, kemitraan, dan kebijakan. Dari dua ini, kita pilih informasi yang relevan. Dari mana informasinya? Ya dari tadi. Dari observasi kita, dari wawancara kita, maupun dari kuesioner yang nggak boleh lupa dari rapor pendidikan. Jadi setelah kita lakukan wawancara, isi kuesioner, jangan lupa lihat rapor pendidikan kita hasilnya bagaimana. Setelah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merumuskan visi misi. Yang pertama adalah visi itu merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Yang kedua, visi harus dapat memberikan arahan dan panduan serta motivasi kepada warga satuan pendidikan. Yang ketiga adalah visi harus nampak realistis, kredibel, dan atraktif. Itu ya. Berapa hal yang harus, tadi sudah pelibatan orang, sekarang berapa hal yang harus kita perhatikan dalam merumuskan misi. Tadi merumuskan visi, sekarang berapa hal yang harus kita perhatikan dalam merumuskan misi. Misi adalah gambaran
atau menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi kalau biasanya misalnya visinya menciptakan sekolah yang titik-titik. Jadi itu berarti kurang tepat. Karena kita harus menggambarkan atau berorientasi kepada peserta didik. Kemudian rumusan misi harus selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan atau pekerjaan. 3, pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Untuk merumuskan visi misi itu, lakukanlah wawancara dengan peserta didik, dengan guru atau staf, dan dengan orang tua. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Pertanyaan ini, Bu, silakan nanti Ibu download dokumen atau panduan penyusunan KOSP. Saya tinggal mindah-mindah ke sini aja, Bu. Di mana diambil? Dari PMM. Yang pertama, pertanyaan kepada peserta didik. Apa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh satuan pendidikan? Ini pertanyaannya umum, kita fokuskan ketika kita memberikan kuesioner. Apa yang ingin dipenuhi oleh sekolah ini dalam bidang belajar? Kita pilih lagi. Dalam bidang ekstrakurikuler. Dalam bidang sarana. Karena kalau anak SD, kalau secara umum ini dia nggak bisa jawab. Saya coba, Bu. Apa yang ingin dipenuhi? Kata anak-anak ada 3 orang menjawab, sapu, pengepel. Kaget saya, Bu. Lah, berarti saya yang salah bertanya. Maka kita fokuskan. Apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di satuan pendidikan di bidang pembelajaran? Tambah pertanyaan kedua, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi di satuan pendidikan di bidang ekstrakurikuler? Gitu ya nanti ya. Pertanyaan berikut adalah, satuan pendidikan seperti apa yang ingin atau yang kamu inginkan? Yang ketiga, hal apa yang paling ingin didapatkan atau dipelajari atau dikuasai di satuan pendidikan ini? 3 itu aja pertanyaan kita kepada siswa. Kemudian pertanyaan yang berbeda kita berikan pula kepada guru. Kemudian kita kasih pertanyaan 4 buah kepada orang. Nanti kepada orang tua. Kalau dulu waktu baru launching itu ada 7. Halo, Pak. Bisa lanjut? Lanjut kita ya. Jadi pertanyaan ini yang mengenai visi misi, karena kita bukan visi misi orang tua ikut menciptakan, bukan dia ikut membuat kalimatnya, bukan, tetapi dari jawaban orang tua ini nanti kita cari benang merahnya. Gitu. Letakkan jawaban-jawaban ketiga kelompok tersebut. Saya kemarin saya tempelkan, Bu, di papan tulis yang anak dulu. Mana yang banyak sama? Lingkari. Dari orang tua juga begitu. Setelah kita cari, sudah kita tempelkan, jangan sekaligus. Hari ini anak aja, besok mencari benang merahnya mungkin jawaban guru, besoknya lagi baru jawaban orang tua. Kemudian kita cari atau kita telisik persamaan dan perbedaan jawaban. Kumpulkan sebanyak mungkin persamaannya. Kemudian bahaslah perbedaan. Jangan dibiarkan perbedaan tidak kita angkat. Kenapa harus kita bahas perbedaan? Mana tahu perbedaan ini penting kita angkat. Kemudian apa kaitannya dengan persamaan yang ditemukan? Apa kaitannya dengan visi? Nah, persamaan yang ditemukan dari jawaban guru, jawaban
siswa, jawaban orang tua ini akan kita masukkan kepada kalimat visi atau kata dalam visi. Atau dari ini kita akan menentukan komponen-komponen yang akan kita turunkan menjadi kalimat visi. Ini tip menyusun misi, kalimat misi. Gunakanlah kata kerja operasional, ya, yang bersifat umum yang masih bisa diterjemahkan menjadi pernyataan spesifik. Misi sudah berupa kalimat tindakan. Misi menjelaskan pencapaian indikator visi. Ingat ya, katanya harus KKO yang bisa kita lakukan. Kemudian misi sudah dinyatakan dengan jelas tidak multitafsir. Yang keempat, misi menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik. Ini action visi, ya, yang tadi itu. Ini kesimpulan dari yang kita cakapkan tadi. Rapat dengan guru, melakukan analisis rapor dulu. Tadi yang karakteristik tadi, analisis SWOT, analisis lingkungan belajar. Kemudian mengadakan pertemuan, membahas kuesioner yang sudah dijawab. Kemudian mengadakan pertemuan lagi tentang jawaban orang tua tadi. Barulah kita duduk bersama dengan tim pengembangan sekolah. Kalau kepala sekolah saja yang melakukan ini, maka satu hari kepalanya pecah. Maka itulah guna kita pakai kolaborasi. Guru-guru hebat banyak di sekolah, tinggal kita manfaatkan saja. Ya, ini rapat ini yang coba-coba yang sudah dilakukan. Saya berani bercakap karena sudah dilakukan. Ini pertemuan dengan murid tadi. Ini kita coba menarik benang merah dari jawaban siswa, guru, dan orang tua. Ini persamaan harapannya. Ini dari peserta didik. Ada budi pekerti, disiplin, karakter, cerdas, tanggung jawab, jujur, kreatif. Ditambah lagi, ini tidak umum tapi ada perbedaan. Menciptakan lingkungan sekolah, mengadakan tambahan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengadakan tambahan jam pembelajaran untuk IPA dan Bahasa Indonesia. Ini perbedaan, ada 3 perbedaan setelah ditarik benang merah. Setelah itu mau diapakan? Ingat tadi, budi pekerti, disiplin, karakter, cerdas, tanggung jawab, jujur, dan kreatif. Kemudian di rapor pendidikan, saya memiliki nilai rapor yang yang kurang baik. Nanti kalau dikatakan tidak baik, gurunya sudah bekerja banyak. Yaitu di literasinya nilainya rendah, apalagi di numerasinya. Ini lingkungan hasil analisis lingkungan SD 8 berdasarkan rapor pendidikan. Ini dia, bahwa murid memahami kesulitan yang tinggi dalam dominan numerasi. Kemudian dari segi rapor pendidikan juga, guru jarang melakukan refleksi pembelajaran. Masih dari rapor pendidikan juga mengatakan bahwa karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih oleh peserta didik yang didasarkan nilai-nilai luhur belum maksimal. Jadi ini yang mau ditingkatkan berdasarkan analisis nilai rapor pendidikan. Maka setelah setelah dipikir-pikir apalagi ya, maka kita bersama merumuskan KKO apa aja sih yang mau kita kerjakan. Ini dibuat, ada 12 tindakan.
yang akan kami lakukan untuk mencapai benang titik, ada benang merah antara rapor pendidikan, jawaban guru, jawaban orang tua, jawaban peserta didik. Kira-kira kami mau melakukan kegiatan ini. Kenapa melakukan kegiatan ini? Karena berdasarkan rumusan tadi, rumusan visi kami finalnya adalah, kenapa? Berdasarkan jawaban tadi ya, peserta didik yang literat, yang memiliki akhlak mulia, kreatif, dan kolaboratif. Kenapa berakhlak mulia? Karena tadi permintaan banyak dari orang tua dan guru, berharap muridnya punya budi pekerti, disiplin, karakter, cerdas, tanggung jawab, jujur, dan kreatif. Jadi ini kami simpulkan dalam satu rangkuman kata namanya akhlak mulia. Dari mana diambil? Dari P5. Jadi visi kita sekarang itu harus merujuk juga kepada P5. Bukan saja hanya berdasarkan karakteristik sekolah tadi dari jawaban guru, peserta didik, dan orang tua. Tetap merujuk kepada P5. Ini dia kami ambil. Berakhlak mulia dan kreatif. Yang kolaboratif ini dari mana? Ini dari visi kabupaten kita. Jadi semuanya terangkum di situ. Merangkum kita turun dari visi daerah, kemudian P5, baru harapan warga sekolah. Dari visi ini Ibu ingat, visi ini nggak boleh lebih dari 8 kata. Pandai-pandailah merangkumnya sehingga nggak boleh lebih. Dari kata-kata ini lahirlah misi kami 12 KKU. Ingat, semuanya kata kerja. Fisik itu kata kerja. Jadi dia mengkondisikan, mengupayakan, mengintegrasikan, membiasakan, mengedepankan, dan seterusnya. Walaupun biasanya kita sudah biasa merumuskan visi misi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sama dengan saya, tinggal caplok di internet, saya pikir-pikir mana ya kira-kira yang cocok. Ya. Sekarang enggak lagi kita berupaya bahwa visi misi kita ini lahir dari harapan bersama warga sekolah. Ini adalah jawaban dari peserta didik saya. Ini jawaban dia. Ini jawaban dari guru. Ini jawaban dari orang tua yang saya tarik benang merahnya. Maka yang tadi itu lahirlah visi saya yang seperti itu. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, hanya segitu paparan materinya. Kalau kurang paham silakan ditanya. Pada kesempatan masih ada waktu kita, masih 3:41, masih ada tinggal 15 menit lagi. Silakan Bu Anita. Baik, terima kasih banyak atas paparannya oleh Ibu narasumber kita yang luar biasa, hebatnya Ibu Masita Johar. Nah, selanjutnya sesi Q&A bagi rekan-rekan para peserta webinar kita siang ini, siang menuju sore ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau boleh dihidupkan kameranya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Kata Ibu, Bu Anita tengok aja dulu di kolom itu, mana tahu ada pertanyaan, kita layani aja. Yang ini Bu, ada yang minta mohon bimbingannya, begitu aja Bu, yang ada di kolom komentar. Oh boleh, telepon pribadi siap aja. Ya. Oke, siap Masya Allah, aja. luar biasa. Iya, siap ya Bu ya, membimbing rekan-rekan ya, Masya Allah, luar biasa. Mungkin baik, ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan dengan Ibu narasumber kita, kami persilahkan.
Baik Ibu, ini ada yang bertanya Bu, kita terima ya Bu ya. Boleh, boleh. Selamat sore Ibu, saya ingin bertanya, ini dari Ibu Anggrinik ya, dari Ibu Anggrinik. Selamat sore Ibu, saya ingin bertanya berapa tahun pembuatan visi dan misi? Dan juga sekolah kami memiliki visi dan misi 10 tahun. Tapi tahun depan kami akreditasi. Nah, bagaimana itu Ibu solusinya? Oke ya. Sebenarnya visi itu kan 4-5 tahun. Tetapi visi itu harus sesuai dengan kenyataan tahun ini. Maka setiap tahun kita harus melakukan namanya refleksi visi misi. Itu. Setiap tahun melakukan refleksi visi misi. Bukan merubah artinya refleksi, ada sedikit yang dirubah, ada atau ditambah atau dikurangi. Mungkin kalimat misinya yang kurang pas sehingga nggak tercapai visinya, itu yang kita rubah. Jangan dibiarkan visi itu sampai berkarat dimakan rayap, saking nggak dirubah-rubahnya, iya kan? Nah, jadi Ibu Anggrini bertanya apakah tahun ini bisa membuat visi dan misi yang baru? Bagaimana solusi yang terbaik, Ibu? Ingat tadi, Bu, visi misi itu refleksinya sekali setahun. Baik. Iya, terima kasih, Ibu. Nanti, Bu Anita, ada di PMM, lihat panduan menyusun visi misi. Silakan nonton topik panduan menyusun visi misi dalam judul topik asesmen dan pembelajaran. Oke, baik. Pencerahan yang luar biasa, ya Bu. Ya, ini untuk Ibu Anggrini. Jadi untuk terkait dengan visi misi bisa kita lihat itu di PMM itu semuanya lengkap ya Bu ya. Lengkap. Ada semuanya panduannya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini juga terkait Ibu ada yang izin sholat, udah. Boleh. Yang sholat yang begitu. Bagaimana wanita? Nggak ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada Ibu. Atau kita tutup. Bisa kita tutup aja. Boleh. Oke, silahkan Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini materi kita sampai di situ, yaitu sistematika penyusunan KOSP. Harapan saya, dengan adanya kita webinar ini, nggak ada lagi kepala sekolah yang mengupakan membuat KOSP. Ibaratnya kita agama Islam, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dalam keseharian. Maka sekolah dalam melaksanakan semua kegiatan harus berpegang teguh pula kepada pedoman KOSP. Biasanya KOSP dijilid cantik-cantik disimpan dalam lemari. Nggak bisa seperti itu. Nanti akan bertanya, kenapa kita belum ujian? Kapan kita ujian? Kapan menerima rapor? Padahal sudah disusun di KOSP. Mulai sekarang jadikanlah KOSP pedoman kita dalam melaksanakan semua kegiatan di satuan pendidikan. Jika tidak paham, marilah kita sama-sama belajar di komunitas kita ini. Jangan lagi kepala sekolah mengupakan membuat KOSP. Itu sangat memalukan. Menjatuhkan kompetensi kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu mau mengupakan, upahkan saja dengan Ibu Masita Johar. Biar banyak duit. Oke, Bapak Ibu, perbanyak maaf. Sampai jumpa di materi yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Materi terkait KOSP. Nah, saya rasa ini dan rekan-rekan yang lain juga mendapatkan insight yang luar biasa dalam
persiapan untuk kurikulum Merdeka nantinya terkait dengan KOSP, begitu, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, baiklah peserta webinar kita yang masih setia sampai di sesi akhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak narasumber kita yang luar biasa, yang telah rela berbagi pemahaman ilmu yang dimilikinya, semoga menjadi sedekah jairiyah nantinya ilmu yang telah diberikan. Begitu juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar kita sore ini, bersedia sampai sore. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan webinar yang penuh dengan semangat dan antusias. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat, bersinergi untuk menghadapi kurikulum Merdeka nantinya. Nah, jadi pada intinya dalam aksi layanan peminatan sebaiknya itu kita melakukan beberapa tahapan seperti yang disampaikan narasumber tadi, melalui observasi dan bisa melalui wawancara. Karena aksi layanan yang diberikan itu membutuhkan proses, di mana proses yang baik dan nantinya akan menghasilkan hasil yang valid pula. Di mana hasil yang akhir nanti yang didapatkan itu sebaiknya dilaporkan atau diperlihatkan ke orang tua. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan KOSP, jadikanlah KOSP sebagai pedoman di satuan pendidikan kita. Nah, baiklah Bapak Ibu peserta webinar kita, saya selaku moderator mohon maaf undur diri, jika ada salah saya mohon dimaafkan. Nah, burung nuri terbang tinggi, terbang mengejar si burung dara. Kita akhiri acara ini, semoga kita sehat dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke host kita kembali. Ibu Ajidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian siang hari ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan. Insya Allah ini dapat menjadikan modal bagi kita dalam menentukan visi dan misi sekolah ya, serta menyusun KOSP di sekolah kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, kita menyusun KOSP di sekolah kita berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa contek sana, tidak bisa copy paste sini. Untuk sesi ini kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Di slide 1 ada SDN 20, SDN 20 Batin Selapan. Nah, siapa nih agaknya nih? Kemudian ada Ibu Jumiati Jumi. Silakan diaktifkan Bu kameranya. Ada Ibu Desi Susanti, ada Ibu Marlianti. Nah, oke, Ibu Jumi udah aktif kameranya. Ayo kita foto bersama bermasa. 1, 2, 3. Bermasa Bapak Ibu, senyum. Oke, 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kedua. Oh, kita ada 7 slide siang ini Bapak Ibu. Oke. Tunggu sebentar ya. 1, 2, 3. Nge-lag laptop saya. Sebentar, 1 lagi. Oke. Oke, di sini ada Ibu Rismawati Rum, ada Ibu Sri Purwani, ada Ibu Azni Jumiati, ada tidak Ibu diaktifkan, Purwani. tidak diaktifkan sama aktifkan kameranya. Hostnya Ini tidak saya aktifkan. memotonya ini namanya aja nih, tak ada kamera, tak ada orangnya. Videonya tidak bisa diaktifkan Bu, soalnya di oleh host tidak mau. Oke. Oke, baiklah. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, ada Ibu Masitah Johar,
dan ada juga Pak Wirahadi. Jadi sudah ada pencerahan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru, bagaimana cara kita nanti menyusun KOSP bersama-sama di sekolah. Terima kasih juga kepada moderator kita Bu Anita Sri Kemalasari. Kami tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apinya ada ya, Bu?